Lagi di Ngobalap, ngobrol bareng barudak Bonla. Ya, di episode kali ini ada bintang tamu yang sangat spesial. Sangat spesial. Karena apa sih, Cok? Karena ini salah satu teman masa kecil kita ya. Oh gitu. Orangnya benar-benar chaos, dibilang chaos. Wah, bader paling banget kan chaos di kecilnya. Bonla. Nah. Kalau nggak salah gitu. Terus sekarang alhamdulillahnya bisa ikut kuliah di mana? Kementerian apa? Perikanan gitu ya? Kementerian Perikanan. Oh, kalau nggak salah. Siapa sih orangnya, Cok? Boleh dipanggil? Udah langsung aja. Langsung aja, Cok. Kita undang Amar. Sehat. Sehat. Sehat gimana kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Baik aja. Dulu kan rambutnya masih mau. Sekarang udah rapi banget. Udah 2 tahun ini aing rambutnya pendek terus. Mungkin banyak penonton yang belum tahu ini teh siapa gitu, jadi boleh diperkenalkan dulu. Ya, perkenalin ya, nama saya Ahmad Jalil Mansur, biasa dipanggil Amar. Lahir di mana sih? Lahir Lahir di Cimahi, asli orang apa sih? Oh, masih orang Bonla terus. Umur sekarang umur berapa? Sekarang teh umur bulan ini 23 aing. Bulan ini. Berarti kelahiran 2001. Oh, Maret 2000. Maret. Waduh, pas puasa nih ya. Puasa bisa. Terus waktu kecilnya kita ingin tahu kan kecilnya sangat amat bader nih, Cok. Ya, kata orang-orang itu Amar tuh sangat bader. Kalau boleh tahu Amarte dulunya sekolah di mana? Ya, kalau sekolah mah Dari SD ya, dari SD. Kalau SD dekat sini di Karamekar Mandiri 2. Kujang. Siap. Lagi. Kujang. Bonla memang penuh sama Kujang ya. Circle Kujang. Circle Kujang. Eskan. Itu Kujang. Circle Kujang. Terus kalau SMP mah agak mental ya, jauh ke Cibeber MTS. Oh, MTS. Dari ke MTS. MTS Sukasari. MTS Sukasari. Terus kalau SMA masih di Cibeber juga, lebih Gajah. SMA 4. SMA 4. Sih mas. Satu alma mater guys. Oh. Kakak kelas. Oh, kakak kelas. Kakak kelas dulu. Nah, terus boleh nggak sih diceritain waktu kecil teh Amarte gimana sih sampai banyak yang bilang ngejudge kalau Amarte bader gitu? Ya, Ada nggak sih kenakalannya gitu? Kalau dibilang mah banyak kan kenakalan gitu. Saya yang dulu itu yang waktu kecil itu nggak tahu ya mikir apa gitu, tiba-tiba random ya. Dari awalnya yang biasa main sendiri, terus kan karena saya tuh ini dikekang ya sama keluarga kan, soalnya agak ini nggak jarang ngomong, jarang komunikasi sama orang tua. Tahu-tahu pergi aja keluar. Nah, jadi orang tua tuh bingung mau nyari kemana gitu. Nah, dari situ aja dikekang akhirnya ya udah nonton TV, nonton film gitu, nonton Jejak Si Gundul ya kayak gitu kan, jadi kayak kebawa ke alam-alam gitu, si bola gitu. Jadi keluar teh udah nganggap dunia teh kayak hutan gitu. ngelihat londo, ngelihat apa, ditangkap. Awalnya kayak situ gitu ya. Terus ya dari situ kan sendiri, kalau sendiri mah nggak masalah gitu. Iya. Makan di pondok, makan. Oh, dimakan? Terus nemu singkong, tiba-tiba dibakar pakai korek makan. Nemu atau mau? Nemu di Main Mitra. Oh. Minta lah ya. Cuman belum bilang gitu. Pas udah ketahuan baru bilang. Oh gitu. Terus udah gitu baru aja nemuin teman. Ada dulu teman sefrekuensi namanya si Bagas. Bagas, kamu Nanti kamu mau yang fotonya ada nggak Bro? Jangan. Jangan. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Bagasnya. Oh, udah nggak ada. Udah Nah, ini kangen padahal. Emang meninggal. Emang meninggal? Emang meninggal? Real. Anjing. Real.
Bener banget. Sakit-sakitan. Asik kan. Besti aing dulu anjing ya teh. Wah kacau pisan dulu pernah digebukin itu. Wah, Sampai sakit parah terus meninggal. ini berarti bermasalah pisan. Bermasalah pisan. Setelah ayahnya dulu kan yang ada. Oh, ayahnya meninggal juga. Berarti si Repi sebatang kara tuh. Anjing karun. A few moments later. Balik lagi. Iya balik lagi ke kenakalan. Kita udah mau singkong terus ngebunuh macam-macam hewan. Terus ada nggak sih yang paling berkenan saat kenakalan itu teh apa sih? Terus menurut mana itu kayak anjir ini bodoh bisa ngapain sih ngelakuin ini? Ini kayaknya semua kehidupan masa kecil aing bodoh semua. Dari mulai awalnya kan sama Bagas tuh jalan nemuin mata air masih inget nggak? Iya. Yang di rel kereta, anjing ada selokan tol, anjing itu jalan, anjing jauh-jauh ke sana main-main air doang. Gitu. Terus ya udah weh ngambilin jamu tetangga orang, punya orang gitu. Udah ya keren banget anjing. Kalau kenakalan di Borneo apa ada nggak sih? Oh iya. Buat apa? Kayaknya Iya kan dulu ini mah nyeritain. Masa kecil SD berarti? SD ya? SD ya? SD. Baunya SD kan? SD ini kacau parah. Kayaknya hampir ya, aku nggak tahu ya. Kayaknya hampir deh orang tua teman-teman aku itu Udah pasti aja bilang kayak jangan main sosial, jangan main sosial mah gitu. Jangan rumah iya cina, jarambah, jarambah. Jadi iya emang aku yang hasut mereka, ayo main kesini, ayo main kesini. Jadi Mengakui guys. Mengakui. Emang tolol. Terus udah gitu mulailah ke kriminal gitu kayak anjing maaf ya Pak di Komar beli layangan 1 ngambilnya 7 ketahuan. kacau aja terus gak bayar jauh di bawah sekardus gitu Terus terus ya banyak yang di PS coba Aduh. ceritain. Soalnya banyak dari Dari teman-teman gitu, teman-teman. yang PS jadi Si skateboard Omar gitu. di PS-nya gini. anjing PS itu dari kejahatannya yang sederhana dari apa waktunya ditambah-tambahin Wah. udah mau habis tambahin jauh jadi sejam dari mulai gitu sampai anjing masalah stick dipakai buat gitar hero sampai hancur terus PS diinjek Jadiin skateboard. PS nah waktu itu teh gara-gara ini main apa Main, iya. Tony Hawk oh ya skateboard ini jadi anjing gitu Jadi Martin pingin praktek langsung. awalnya mah nginjet gak ketawa ini si Pigi ketawa si Pigi seserian ketawa nagih ketawaan efektif pas itu sediahnya keluar dari kamar mandi anjing jauh nggak ke gap langsung anjing pucat Nggak boleh main ke PS ya. Kalau udah tahu. di band langsung di band anjing sebulan Amar di band. Apa di band? terus kalau paling ngajak bola weh di luar gini doang ayo main bola Gak berani masuk gitu kan? anjing udah ini langsung Terus katanya sampai hewan peliharaan yang punya PS juga dikulum hidup-hidup. tahun anjing Ini ditusuk. Oh ditusuk sampai pada mati kan? mana Ikan. oh anjing Lupa. tuh maaf ya dia Ceritain kenapa sih bisa kepikiran gitu ini tusuk gitu. dulu teh Pada saat itu masih inget gak? dulu teh saya nggak nyadar gitu kalau saya teh bau bang anjing ya maaf jadi ngira teh orang-orang teh benci weh haters kita nih jadi ya terus Pak Haji nih Tahu pada desain. iya gitu lah pokoknya mereka tuh kayak benci gitu kayak nggak seneng adanya aku teh. Amar teh. Kayak apa main ke PS tiba-tiba kayak jangan siapa lo jangan kasih main gitu tiba-tiba akhirnya ya udah dongkol iya naon kegel gitu bawa ikannya tuh diambil terus kalau nggak mancing apa kan waktu itu teh nonton si bolang mancingnya pakai tombak kan ya jadi idiot emang Oh gitu. Awal mulanya teh karena dendam kesumat maksudnya. nggak kesel
terus emang polos ya. Makanya setelah nonton ngebalap tuh ya ngingat-ngingat waktu kecil. Nostalgia di bawah. Bengko aing anjing. Bengko aing. Panjat pohon, tol. Oke, balik lagi ke topik berarti ya. Jadi meskipun Amar ini nakal, katanya nakal, pengen tahu sih sebenarnya didikan orang tua Amar tuh Kayak gimana sih? sih kan tadi apa ceritanya bahwa Amar tuh di rumah teh Bersekolah kayak dikekang di rumah jarang ngobrol gimana sih? Ya, Sebenarnya orang tua tuh menurut Amar teh ada pandangan baiknya nggak sih kayak gitu? ya pandangan baiknya mah baru kerasa teh udah gede gitu, udah dewasa gitu. Baru ngerti oh ternyata pendidikan orang tua tuh kayak gini manfaatnya supaya nggak terjerumus gitu pergaulannya. Tapi ya dulu waktu kecil mah mikirnya anjing naon sih bagong gitu dilarang-larang nih anjing ngendong apa nginep di rumah tetangga sebelah aja nih nggak boleh gitu anjing sampai dijemput nginep di Siocol cuman beda RT dijemput sampai kalau mau ngajak aku itu harus kalian tuh rame-rame datang ke rumah aman gitu nginep di masjid aja anjing dijemput anjing bagong sampai SMP anjing masih dijemput gitu. Kita sampai SMP. Sampai SMP ya ternyata itu maksudnya biar nggak terjerumus gitu. Tapi ya bawangnya tetap sampai SMA. Akhirnya mah enggak, saya nginepnya yang jauh ke warnet, ke Otu gitu. Nggak bilang biar nggak dicariin. Tapi tetap dicariin. di WA doang sih. Oh, di WA. Di telepon paling. Tapi ya nggak boleh matiin. Saya main PB lagi. Terus ya didikan orang tua ya keras ya tapi ya mendidik gitu. Kerasanya sekarang gitu jadi disiplin, jadi ya ngerti lah oh ternyata maksud orang tua kayak gini gitu. Dan nanti juga malahan saya sadar gitu anjing nanti kalau aku punya anak-anaknya siga orang itu bawang anjing gitu. Itu berarti orang tua saya tuh masih sabar masih gede, paling nyambok doang gitu. Anjing aku takutnya banting. Dibanting gitu anjing ya. Kalau mana dibanting ini udah dicolong atau enggak pas mancing atau enggak anak akunya yang dibully misalkan anjing nggak terima juga gitu. Mana saya juga dulu kan suka ngebully gitu. mending ngebully mending dibully Ngebully lah ngebully walaupun tapi nggak enaknya setelah gedenya nggak enak apalagi mereka tuh lebih gede dari orang gitu anjing badannya tuh anjing era bisa dibalikin memang halus sih. terus ada ngasih kata-kata yang masih keingat gitu dari orang tua gitu yang bikin kemarin keingat sampai sekarang gitu yang benar-benar memorable sampai bisa ngerubah gitu kan dulu bangsat nih Oh iya sekarang jadi bayi sebenarnya bangsat teh sampai mau lulus SMA teh masih bangsat gitu masih mabal gitu dari mabal ke warnet gitu ke warnet terus sampai akhirnya teh mau lulus SMA baru tuh kan orang tua tuh tahu kan aku tuh mau jadi TNI gitu. Nah orang tua tuh cuma punya modal tuh waktu itu tuh 10 juta gitu, buat benerin aku gitu dari kan harus dicek juga kan kesehatannya apanya gitu. Nah, orang tua tuh ngasih uang 10 juta depan muka gitu kayak terus bilang kamu mau ikutin saya atau mau ikutin kemauan kamu gitu. Kalau ikutin kemauan saya ya udah fokus aja sama cita-cita kamu gitu. Atau kamu punya cita-cita lain nggak? Kalau nggak nih uang ini pakai gitu. Apa kamu mau jadi gamers, mau jadi youtuber? Sebenarnya orang tua tuh support sama kemauan aku. Cuman saya sendiri yang bingung gitu. Ongkong pingin jadi TNI tapi kerjanya kadang main warnet, jadi kesel orang tua teh. Makanya kalau mau jadi youtuber misalkan udah nih pakai gitu jadi youtuber sekalian gitu. Nah disitulah saya langsung sadar gitu kalau menjadi TNI itu nggak bisa kayak gini gitu, nggak bisa begadang, harus dijaga kesehatannya gitu.
langsung mulai produktif gitu. Basic segala rupa. tipis-tipis dulu tapi Tipis-tipis, masih iya. lari nanti pulangnya ke warnet gitu. Oh, warnet masih ini. Warnet. Oh, ke warnetnya Susah. lari. Anjing susah. Ke warnetnya lari. Oh, bener lari. Warnetnya lari. Terus warnetnya lari, kalau nggak parkir motor di warnet Lari. nanti Oh. balik lagi baru main anjing. Emang kacau. Tapi kenapa sih lebih memilih untuk kayak basic gitu, terus ke apa namanya? Tentara, mau ngejar tentara kan? Sampai sempat daftar berapa kali? Kurang lebih 13. 13 kali. 13 tuh Sampai- sama kedinasan juga ya. Tuh sampai 13 kali. Kenapa nggak milih jadi YouTuber aja sih? Oh, itu pun aja tuh dulu deh. Iya. Waktu ya Waktu itu. waktu itu teh passionnya tuh emang pinginnya jadi tentara. Oh. Soalnya ngiranya gitu ya jadi tentara tuh enak gitu. Soalnya kan suka olahraga juga. Jadi kayak apa sih ngeliat tentara biasanya kan olahraga lari-lari gitu makanya yaudah mending jadi tentara aja gitu. Terus juga kalau jadi tentara bisa jadi YouTuber juga kan. Oh iya. Banyak juga gitu streamer yang aslinya polisi, tentara gitu. Jadi ya udah mending jadi tentara dulu baru nanti jadi YouTuber. Oh, buat loncatan. Eh, Tapi ada nggak sih dari hati yang benar-benar apa ya? Aku tuh pengen jadi ini. ya. Keinginan. Pengen. Sampai sekarang ya walaupun keterima di kedinasan, hati mah masih pingin di tentara. Oh gitu. Apa lihat IG reels tuh masih isinya TNI, Akpol, Akmil gitu. Masih belum move on lah. Secinta itu manis Lagi kalau kacau. kacau. Ini udah Masalahnya udah kan lulus 2019 sampai 2022 tuh udah akhir sebenarnya udah mau habis umur tuh udah nggak bisa lagi daftar gitu. Makanya sampai gugur masih yakin Gas gas lagi gitu. Anjing baru gagal segini tahun depan pasti bisa lagi gitu. Tapi jalur licik pernah dicobain. Enggak sih. Enggak sih untungnya. Jadi Ya si bapak juga bukan orang ada, Iya. gitu. Bukan orang berpangkat juga. jadi benar-benar nggak ngabisin uang gitu ya. Paling ya sebenarnya uang teh habis sama kontrol kesehatan doang, fotokopi, ongkos, perlu ongkos kan, terus makan juga jajan di sana teh. Udah gitu nggak pakai apa-apa. Ya jadinya gini. 13 kali. Dari 13 kali yang paling jauh teh sampai mana sih, Bang? Sampai panitia daerah apa ya tes akhir daerah. Jadi sebelum di pusat teh ada tes daerah teh saingannya seprovinsi. Oh. Nanti kalau sepusat baru se Indonesia. Oh. Nah pas mau berangkat ke pusat, gugur di situ. Dengan satu tingkat lagi pada nanti satu tingkat lagi ya. Habis itu habis dari daerah ke pusat, udah tes lagi sebentar, habis itu baru. Nah pada saat itu ada kepikiran buat nembak yang ngetesnya nggak? Nah, itu saya Oh. udah sekali. Waktu Ya karena kan itu, kesal banget lah pasti. kesel sih pasti. Tapi brutal mah waktu baru lulus banget lah 2019 baru nggak terima teh sampai kayak tantrum gini marah-marah di motor teh teriak "Ceng," gitu. Pernah Baru lulus. pernah random pokoknya marah-marah gitu tapi makin kesini makin makin kayak happy. makin menerima kayak anjing nggak pada dosa sih karena orang atau enggak pas daftar kan nilai uang fotokopian baru sadar main gitu. Pasti main ternyata kemarin. anjing gimana ternyata dulu saya nganggur kan maksudnya cuma daftar doang ya pas kan nggak ada. Oh. Mana waktu itu pacaran juga jadi ya Wow. di Lombok fotokopi 20.000 ngomongnya 70.000 gitu. Ya gitu ya jadilah gugur. Terus ngobrolin soal tadi kedinasan. Boleh nggak disepil di kedinasan apa sih? Terus lokasinya di mana sih? Terus itu teh ngapain aja sih? Gitu. Ya saya ini ya diterima di Sekolah Tinggi Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Gokil. juga. Ya kalau bisa dibilangnya itu teh kayak kuliah tapi langsung dibayarin sama Ada yang ditanggung beasiswanya. ya gitu. Jadi kita tuh
cuman fokus kuliah aja, nggak perlu mikirin bayaran apa baju gitu. Tapi ada syaratnya, apakah Ada, nilai nah ngaruh gitu? pas mau masuknya testing juga gitu dari kesehatan, akademik, terus sama fisik juga, wawancara. Susah juga sih lumayan, tapi ya udah takdir juga akhirnya sekali jadi gitu mah. Sekali jadi. Oh air, kira sekali jadi. Sekali jadi. Tapi itu tadi di sana teh apa namanya teh dikasih uang saku juga. Enggak sih kalau saku mah. Oh cuman biaya kuliahnya. Ya biaya kuliah, tapi ya lumayan sih. Maksudnya Bisa ngeringanin enggak ngeringanin orang tua lah, Oh, gitu. orang tua. Jadi nggak usah mikirin semesteran, nggak usah mikirin Paling mikirin bekal gitu. bakal doang paling mikirin. Bakal jajan pacaran gitu. Terus gimana sih? Tadi Ya, mau nanya. berarti di balik kegagalan Amar 13 kali nih. Nah, Berarti ada dong orang-orang yang benar yang bikin Amar teh, wah, berani sekat 12 kali ya. Berarti aku harus bisa apa ya, kayak ngebanggain orang-orang yang ngedukung aku dari belakang gitu. ada nggak sih sosok Ada nggak sih itu sosoknya siapa sih gitu? yang berperan? Yang bisa ngebuat Amar teh udah gagal terus bangkit gitu. Ya pastinya orang tua ya yang bikin, pasti. orang tua, adik, saudara juga pasti yang bikin semangat buat daftar. Soalnya setiap gagal tuh pasti pas pulang tuh langsung disambut sama orang tua. Soalnya mereka juga nggak tidur, ternyata masih ngedoain gitu. Apalagi setiap saya tes tuh mereka tuh puasa gitu. Oh, gitu. Ayah, ibu, Iqbal pada puasa semua buat ngedoain aku. Tapi pas tau gagal ya udah cuma bisa dipeluk, terus ya udah daftar coba lagi. Soalnya kan pendaftaran teh muter kan, jadi gugur yang ini, tato buka yang ini, nanti gugur lagi, buka lagi. Jadi nganggur 3 tahun itu sebenarnya nggak nganggur doang gitu. Jadi terus daftar. Ya udah gitu. Jadi itu sih motivasi terbesar supaya yang bikin harus semangat, daftar terus, jangan galau, apalagi misalkan sampai frustasi gitu gara-gara. Luar biasa sih, keluarganya sangat support ya. Support banget dari Support Amar dulu. Nah terus waktu Bali kan ada tadi seperti peluk gitu. Perasaan Amar teh gimana sih gitu? Nangis itu. Nangis sih, kacau. Ya nangis, terus ya lagi-lagi gagal juga, belum bisa ngebagian orang tua. Yang pastinya gagal ya, terus apalagi saya tuh masih gak terima gitu. Sampai kalau misalkan sholat tuh abis sholat zikir tuh sampai tiba-tiba ngeluarin air mata gara-gara ya udah kenapa gitu, apa sih kurangnya gitu ya Allah gitu, sampai nangis saya nggak Curhat lah kayak di atas itu. curhat ke yang di atas, kayak kalau misalkan ini jalannya gitu tolong mudahin gitu, tunjukin, tapi kalau bukan tolong cari yang lain gitu, tunjukin yang lain gitu. Soalnya bisa dibilang 3 tahun itu orang-orang yang lain tuh bisa pada ngomong kayak itu anaknya lihat gitu ngambis banget sih gitu, kayak sempit banget pikirannya katanya gitu, kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu. maksa banget. Maksa gitu. Makanya mulai kepikirannya di situ tuh kayak ya Allah, kalau misalkan di sini bukan jalan aku, tolong tunjukin jalan yang lain gitu. Soalnya saya juga capek gitu, bisa dibilang rekan-rekan saya yang seangkatan tuh udah jadi, yang D3 udah lulus. Terus ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, udah nikah juga, makanya kayak sedangkan saya masih di sini masih minta duit ke orang tua. Terus juga apa kerjaannya dulu cuma lari doang, pagi lari gitu doang, sampai ya kalau mau tidur tuh pasti renung dulu, lihat atap, nangis gitu. Soalnya kayak capek gitu. Emang kerja capek tapi nganggur ini lebih capek ya. parah. Belum capek dari omongan tetangga, Ini kacau. belum pressure orang tua. Habis ya namanya. Belum habis tadi. Terus saat Amar di titik ini, terus pandangan orang yang tadinya ngejaki lagi gimana sih? Ya, Amar ataukah so asik sekarang ya? Udah biasa weh sama tetangga. Ih aku minta dong duit.
ya Iya gitu. sih ya. Minta duit itu enggak, dan Oh, enggak digaji ya, masih kuliah ibaratnya gitu. Tapi ya cuman kayak senang di depan mang lihatnya, tapi nggak tahu tadi di belakang kan. Di situ Udah kerja kemarin udah asing sedikit. Ya gitu. Tiba-tiba ketok. Misalnya nanti suatu saat udah lulus terus Amar teh ketemu sama orang yang ngeceng-cengin Amar terus atau ngerendahin Amar teh bakal ngomong apa sih? Ya Anjing ya. Siapa bisa coba yang Ini lain. moncongmu yang waktu itu nih. Cintaan. ya gimana ya? Udah ya mereka sekarang kan udah nggak brutal kayak gitu. Oh. Jadi udah lebih kayak ya udah bisa ngefilter sih, semakin kesini tuh semakin dewasa tuh ya udah bisa ngefilter mana omongan yang harus dimasukin ke hati, ke pikiran, mana yang ya udah sih cuman didengerin doang gitu. Jadi omongan tetangga yang sekiranya nggak penting deh udah nggak usah didengerin gitu. Tapi kalau yang ngedoain ya udah diaminin, makasih gitu. Terus utah di pas saya di titik bawah itu lagi berusaha itu, kita tuh jadi tahu mana orang-orang yang care support bener, mana orang-orang yang ngecibir tuh ya udah tahu. Ada, dan orang-orang yang selalu nge-support, selalu ngedoain, selalu nyemangatin tuh yang pastinya ingat terus sih. Gokil. Amar Sama. sekarang sudah kementerian apa sih? Kedinasan. Kedinasan luar biasa. Ada nggak sih cerita-cerita lucu di kedinasan? Wah, Karena kan seminar, asrama, seminar. ya sama. Sama pasti ada dong kelucuan kayak cangcut ketuker atau apa kayak gitu. Ya kan bisa wae. Bisa, kan? Satu ini kan satu jemuran. Ke satu jemuran. Ya, cerita dari kedinasan anjing pokoknya semua yang aku omongin ini yang pingin jadi tentara, pingin jadi apa, waktu pertama masuk kedinasan tuh anjing pingin ditarik rasanya. Nyesel rasanya Oh. soalnya baru nyadar anjing hidup diatur tuh gak enak anjing booking gitu. Hidup diatur tuh gak enak, kayak bangun harus jam segini, tidur jam segini, terus makan jam segini. Wah ini pokoknya kaku bisa gitu, yang makan biasanya ya udah ya Seenaknya gitu. seenaknya ini harus jam segini. Terus apalagi awal-awal tuh kita tuh ada yang namanya basis Dikma pendidikan pertama gitu selama 3 bulan. Nah itu teh nggak boleh megang HP gitu kan. Terus rambutnya harus botak licin terus terus juga nyuci teh waktu ke kamar mandi itu cuma boleh dari jam 2 subuh sampai jam 4. Jam 2 subuh. Itu tuh waktu buat nyuci, makanya ya udah weh. Mapuhat gitu. Kalau mau nyuci berarti nggak usah tidur. Kalau Sedangkan paginya berkegiatan lagi. paginya subuh langsung habis sholat subuh teh bersih bersihin lingkungan, nyapu gitu terus olahraga. Habis olahraga teh kita teh nggak boleh mandi ya udah, soalnya harus langsung persiapan makan pakai baju gitu. Langsung ganti baju gitu. Kacau ini waktu. Terus waktu mandinya kapan? Ya jam 2 itu. Jam 2 Jam 2 subuh. Oh itu jam 2 subuh mana mandi. Makanya anjing waktu pendidikan pertama itu udah ya baju teh hasil Itu teh ditatar atau gimana sih? di Maksudnya? ditata langsung. Tapi setelah lewat dari 3 bulan itu mah agak bebas gitu. Agak renggang. Jadi mandinya nggak ada jam, jadi boleh jam berapa aja mandinya. Nah itu yang paling penting. Soalnya kita tuh dituntut harus bersih, tapi sedangkan waktu mandi itu sempit, gini waktu bersih itu sempit, makanya ini baik. Terus ya rawe gitu diteriakin apa kayak kalau dibangunin subuh tuh dipukul-pukul gini si lemarinya teh, terus kayak udah kerusuhan gitu gini, ditendangin lemari teh kayak bangun gitu. Terus kalau yang nggak bangun teh ditarik ya gitu aja, makanya kayak stres ya 3 bulan nih. Tapi cara ngelewatin itu semua gimana sih?
Wah, Ya masih bertanya. gitu. Tapi sebuah bertahan kan sampai sekarang. sebulan pertama stres sampai tiap malam teh nangis pengen pulang gitu. Terus untungnya teh bekal foto ibu foto cewek. Waduh. Ya, ada cewek. Jadi ya tapi malam-malam teh cuma bisa lihat foto gitu kayak nangis gitu. Pengen pulang gitu. Soalnya gak betah gitu. Tapi ya udah makin kesini stres kan akhirnya. Terus ya udah jadi gila ujungnya. Jadi menikmati. Dulu mah kan kayak terlalu mikirin kayak gelisah kan gitu. Tapi makin kesini makin kayak udah hari-hari teh udah paling di push up gitu, paling di rayap gitu di jukir. Ya udah terus yang dulu malu gitu baju bau asem teh sekarang enggak sih udah Nih, tanya malu aku minderi malu udah jadi cuek gitu udah gitu jadi gila balik lagi ke SD gitu sifatnya naluri brutalnya tapi dipancing. kesannya tuh nggak bisa ngelawan Oh, kenapa? baru tidur 20 menit tiba-tiba dibangunin nyata di dedel kan yang ditarik langsung ini langsung pengen mukul Udah kasih adil gitu langsung. Terus keceplosan apa bang langsung itu Dipukul Langsung kena gitu. langsung dihukumnya teh seangkatan. Dikiranya ngelawan gitu. Woi kamu ngelawan langsung. Woi ada yang ngelawan. Langsung digulung aja. Ini asli bagong. Pernah gitu. Ini ngelawan. Coba enggak bang. Wah ini langsung diunyeng-unyeng terus. Baik dulu. Terus masuk ke got, disuruh ke got ini. Kamu ya baru tingkat 1 udah ngelawan kata. Satu kata doang itu. Ayo langsung. Iya, cerik. Tahu aja gotnya anjing tai sumpah. Menyesali. Anjing menyesal kayak anjing babi anjing kepencet gitu. Udah kesel anjing mana karena saya tuh sebenarnya umur terakhir kan masuk situ tuh. Jadi walaupun tingkat 1 tapi umurnya udah tua gitu. Terus ya tapi orang-orang nggak tahu gitu makanya kayak anjing dihukum sama anak-anak 2003 2004 makanya kayak kesel gitu. Tapi sekarang kebagian yang nakal itu Makanya rada kaku sebenarnya lebih keras. Ya gitu ya. Balas dendam. Blok kan. Tapi ya rada ini sih rada ngerti sekarang ke yang tingkat 1 teh malah jadi walaupun dulu dikerasin gitu diinjek-injek ditai-tai gitu tapi pas udah jadi senior teh malah jadi ngerti gini ini karunya capek gitu. Terus lebih jadi senior yang disegani gitu bukan yang ditakuti ada gitu jadi kalau misalkan udah tahu nih mereka tuh kegiatannya capek ya udah malam-malamnya tuh jangan dikumpulin kan waktu aja dikumpulin ini malam apa dikumpulin. Berarti bahas dendam bener bahas dendam. Kayaknya lebih keras dari waktu zaman mana ya. Itu ada bahas dendam ya. Terus ya udah dikumpulin malam-malam teh dibilangin kayak kalian masih lama tamat anjing lama tamat itu sih. Terus seniornya tadi. Anjing sih gak ya tapi emang iya sih waktu itu tuh emang kan namanya waktu pendidikan pertama tuh satu salah kena semua. Nah yang paling lambat ini nih yang tai anjing teh makanya teman-teman gitu ada teman yang paling lambat teh ada yang ngumpet kalau misalkan dibongkar teh ngumpet di bawah kasur atau enggak loncat gitu ke genteng gitu ngumpet di genteng gitu. Ada yang gitu. Jadi Spiderman gitu udah saking paniknya sama malesnya gitu padahal pas nanti teh kan pas sampai lapang teh di absen kalau nggak ada malah malam-malamnya lebih parah hukumannya tapi ya udah kena juga kita nanti malam-malamnya kalau ada yang sampai alfa teh nggak turun teh ada CS nggak di sana ini ada yang benar-benar perjuangan dari nol ada skillnya juga ya ada sih sama-sama orang Cimahi juga gitu orang Semansa gitu
Ya, dia daftar dari awal sih. Soalnya kan masuk sini tuh nggak tahu asalnya nggak tahu apa-apa kan. Terus di grup tuh cuman bilang yang ada yang orang Cimahi nggak gitu. Terus udah aja dia nge-VC terus akhirnya chatan. Udah ya bareng berangkatnya. Dari tes, dari ngekos bareng. Terus toto sekarang juga sejurusan, seprodi. Ya udah jadi bareng terus. Terus apalagi pas masuk situ tuh kan kedaerahan gitu kan, yang dari Jawa Barat gitu. Ya udah jadi banyak tuh temen. gitu. Hmm. Ada yang paling diingat gak apa sih waktu tataran itu teh? Yang paling goblok banget gitu, parah banget gitu. Ya itu aku sama temen aku yang dari Cimahi ini waktu itu kan masih awal, masih ya semingguan lah. Akhirnya teh gatel, ini nggak mandi gitu. Akhirnya nyuri mandi di kamar mandi senior. Cuy senior. Anjing ya. Berani bisa nih. Komando anjing. Mandi di kamar mandi senior, niatnya mah cuma buka baju, bilas, pakai sabun, bilas lagi, udah pakai baju. Anjing pas lagi pakai sabun, dibuka sama senior, jong, ada langsung, mati aja, langsung siap bang, sabang gitu. Udah aja, ya gitu dirayap di Solokan, pokoknya Berdua itu kan. Berdua. Dia pakai solokan, dirayap di Solokan, terus dirayap di kamar mandi teman kita, tapi nggak pakai baju jadi ada gitu terus ngerayapnya teh nggak pakai tangan, jadi kikian tidak ulat. Terus teman kita teh pada bingung, ini kenapa cina berdua gini pada ngeliatin. Terus udah malam-malamnya minta maaf ke semuanya kayak saya mandi di kamar mandi senior, jangan ikuti saya gitu. Oh. Masih bader aja sampai kuliah ini. Emang Tidak. bader gitu. Anjing. Udah dari kecil lah bader ya. SD gitu. Soalnya siapa juga ini nggak tahan, yang tahan gitu nggak mandi ini seminggu. Oh itu tuh seminggu full nggak mandi? Seminggu nggak mandi, soalnya ya jam 2 itu kan, jam 2 sampai jam 4. Nyuci. Nah itu teh mending dipakai buat tidur anjing. Oh iya. Daripada buat apa? Jam satu itu mandi. Yang dipakai buat tidur daripada buat nyuci gitu. Soalnya nyuci juga nanti pagi-paginya digoreng lagi, anjing kotor lagi. Ya gitu jadi. Sekarang dekat tapi sama angkatan bawah. Ya lebih kan ada temen aku yang jadi rese. Nah kalau aku di bagian yang baik kan, jadi lebih segen gitu si junior juga. Yang ada kalau baik ke junior tuh Salah juga. nggak. Aku kalau nyuruh dia tuh langsung gercep, dia tuh kayak siapa gitu. Dia tuh jadi loyal ke kita kalau misalkan kitanya baik gitu. Tapi kalau misalnya Kita Kalau galak mah jadi malas jadi naon sih gitu. terus juga nggak ikhlas gitu, minta tolongnya teh daripada nggak ikhlas kan mending. Ada nggak yang paling parah waktu Natarnya waktu versi Marah nih. Waktu aku ya waktu itu sih kan aku jadi piket Natar lah, ada namanya piket Natar gitu. Nah gara-gara orang ini nggak turun, nah aku yang kena di botak gitu. Nah arah ini dicari bawa ini ke kamar mandi. Udah. tahu lah. Kenapa lah? Jadi asalnya fatal ini sampai senior di botak gara-gara junior teh. Misalnya teuing si anak ini teh nyumput di mana gitu. Soalnya kan pas di absen teh nggak ada. Terus aku sebagai piket Natar tuh disuruh nyari, nggak ketemu. Terus dikasih waktu jam 12 udah ketemu, kamu saya botak gitu kata pelatih tuh. Nggak ketemu anjing sampai subuh anjing, ya udah. Langsung cuma di botaknya juga di depan junior gitu. Gini nah, ya, langsung dicari langsung Ketemunya di mana? Atau dia datang sendiri? Dia datang sendiri sama teman-temannya ini. Dia langsung ya bawa Dicariin gitu sama teman-temannya. Ya dari situ daripada dimarahin di depan umum kan mending bawa aja, terus ya baru dibentak gitu ke anjing aral. Nah itu kesetanan sih aku kayak
kayak Ya karena kenapa sih bentak, susah gitu. bentak, ngomong kasar, anjing, terus ya udah, gampang semua. Misalnya, botaknya anjing gitu. Nah, gitu. Bisa nggak nemuin lagi, bisa nggak nemuin lagi. Oh, di gitu. Tapi terus si dianya sekarang gimana kamu? Insert kan atau Ya pamer? lebih takut aja sih. Oh, Dia. Trauma. Trauma. Tapi lebih bagus gitu gak sih jadi dimarahinnya Iya. kayak depan orang, dari depan banyak orang. Soalnya ngerasain kan gimana nggak enaknya di Iya. depan umum gitu. Saya enak. Bener privasi aja. Tadi udah kita cerita tentang story sekolahnya, udah cerita. Mungkin kita akan menyenggol ke percintaannya ya. Oh, iya. Karena dengar-dengar juga kan LDR nih. Ya katanya mah LDR guys. Boleh nggak sih diceritain awal mula ketemu si pasangan ini teh gimana sih gitu? Awal ketemunya mah sebenarnya belum pernah ketemu. Oh gitu? Waktu awal ya, waktu awal. Jadi ketemunya tuh gara-gara dia tuh saudara ini ada namanya tuh kalau di sana tuh saudara asuh. Oh. Tapi beda kampus. Nah, senior asuh aku nyuruh aku buat ngerangkul lagi saudara asuh yang di luar kampus, soalnya kan cewek aku ini kampus Lampung. Nah, ya udah dari situ dicari lah namanya kan, ketemu, terus ya udah di WA, di chat gitu. Ya udah dari chat, berawal dari chat, chatan, terus ya basa-basi nyepik gitu, nanya kan ya udah selamat pagi, terus ngepap gitu, aku di kelas gitu terus nanya kayak kamu gimana hari ini gitu, dia manjang Nyaman. terus Di satu frekuensi pas teleponan video call, terus padahal belum pernah ketemu kan, baru kayak cuman chatan, teleponan, tapi 2 bulan itu tau dia tuh nekat ini nyamperin ke Jakarta. terus first impressionnya gimana? Kaget gak tuh? Bener-bener dia tuh nyangka Ini ya. Amar, aduh. Dia kalau kagetnya ya pasti ya, tapi lebih kaget lagi kayak anjing ada cewek ini mau nyamperin cowoknya, anjing belum pernah ketemu, terus ini tuh pasti beban lah buat takutnya nggak sesuai sama ekspektasi dia ya. Takutnya goreng misalkan pas sampai Ya, ada rasa minder lah pada saat itu. pasti minder gitu, terus takut ngecewain banget gitu, padahal dia tuh udah bilang kayak udah apaan sih kamu, aku udah di jalan nih, aku udah di kapal nih. Dia sampai ini effort banget lah gitu. Nah itu sih yang bikin kayak ini cewek teh nggak bisa dimainin gitu, soalnya dianya aja benar-benar gitu effort. Ada di situ sih baru sana Di Jakarta. Gokil sih perjuangan. Jadi pertama kali yang nyamperin itu dia. Ceweknya cewek. Makanya justru itu yang bikin aku tuh harus benar-benar ngejaga dia deh. Benar-benar nggak boleh ngecewain, soalnya benar-benar limited ini cewek kayak gitu. Kan biasanya cewek mah mageran gitu, pengen ya, disamperin, apa-apa dibawain. disamperin, dijemput apa, terus cuma bisa ngomong kangen, tapi anjing nggak nyamperin. Orangnya capek gitu. Kalau ini mah nggak wacana ini langsung. Aku ada uang, aku mau ke Jakarta. Beneran? Iya nih, anjing jauh berangkat gitu. Jauh ngepap, jauh ngevideo. Ini aku udah di kapal. Tapi sekarang masih ini enggak? Sebenarnya masih penasaran sih tentang di asrama. Di asrama teh masih kekekang banget gak sih? Amar teh. Nah, ya kalau udah tingkat 2 mah udah enak ya. Agak enak. Soalnya kalau misalkan di sekolah kayak gini, sekolah yang ada tingkatan teh, kalau kita udah punya junior tuh udah enak. Soalnya sama kayak kita dulu, kalau misalkan disuruh senior patuh, kita juga kalau nyuruh junior teh patuh kan. Kayak misalkan kamu ini buangin sampah gitu, dibuangin nanti dek bawain ini abang dek galon sama dia nanti dibawain, terus dianterin ke kamar. Terus misalkan aku lapar nih kayak deh nih kamu ke ruang makan bawain saya nasi ya, saya nggak mau tahu harus ada nasinya, jadi tahu bawa ini bang nasi bang gitu. Terus itu terus ya lebih enak sih, lebih
mulai inilah ketemu barokahnya gitu. Oh. Kayak ya udah weh, enjoy sih sekarang. Enak juga ya. Enak gitu. Sekarang tinggal Kayak ngomong. ini weh, nurut anjing. Like a king gitu, like a king. Anjing, kalau misalkan lagi kesel gitu, Hah? ketemu junior yang buat kesalahan langsung kesel dulu kan gitu. Terus Tapi nggak main tangan kan? nah itu ya udah nggak boleh main tangan gitu soalnya ya kekerasan jatuhnya. Terus nggak mendidik juga kalau ngehukum pukul-pukul teh. Jadi ya udah weh push up weh sampai berotot. Tiba-tiba jadi Saitama aja. Sekali ya. Push up gitu. Ya. Mana berapa jam sih? Main apa sih paling lama? 24 jam. Pernah, Pernah. pernah ya dari warnetnya buka jam 6 teh sampai jam 8 malam. Anjir. Nyintol kan aing. 12 jam. Ya orang di masih di Mohe. Kita pernah nyolong mainan bareng di toko boy guys. Kecil aja gitu pas Apanya? Bapak apa ya kecil? Ini badannya. Oh, badannya. Saya kan kalau di video mah